Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari kita akan mulai juga pembacaan lagi. Yuk di subscribe untuk yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk kamu bisa juga main ke channel pertamanya Sora, di Sora and Tarot, linknya ada di bawah. Hari ini kita mau baca dengan sebuah tema yang kelihatan cuek. Ya, dia terlihat mungkin cuek-cuek aja, ya, tapi sesungguhnya yang tidak bisa melupakanmu, ya. Yang kelihatan cuek, tapi sesungguhnya tidak bisa melupakan kamu. Kita mau lihat dulu ya, bagaimana ceritanya. Oke. Yang pertama, ini adalah seorang cheater story. Jadi, ya, orang ini kemungkinan adalah orang yang ada sebuah pengkhianatan di belakang kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang berbohong, memanipulasi, atau ternyata dia punya yang lain, ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Artinya, bisa saja memang mungkin kamu berjarak, atau mungkin kamu sudah menyudahi hubungan dengan orang ini, bisa kamu, bisa dia, karena ada sebuah cerita bahwa dia membohongi kamu atau menghadirkan orang yang lain, ya. Sehingga kamu mengalami sebuah kekecewaan, sehingga di sini ada trust issue. Kamu mengalami sulit untuk percaya sama orang lain, ya. Dan kamu kecewa dengan dia. Ya, padahal mungkin beberapa dari kalian sudah pernah ngomong sama mereka kayak please hargai kepercayaan aku karena aku sudah pernah dikecewakan, tapi mereka tetap saja mengecewakan kamu, ya. Kamu merasa bahwa kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada orang ini. Jadi kalau suara hati sini memang banyak dari kalian yang berusaha untuk menyadari diri kalian vibrasinya sudah lebih berubah, bisa jadi sesuatu yang lebih baik, sehingga memutuskan kayaknya aku harus menjauhi orang ini karena kamu merasa bahwa diri kamu itu penuh dengan luka karena orang ini, dan kamu merasa bahwa kamu layak untuk mendapatkan orang yang lebih baik dari orang ini, gitu. Jadi kamu berusaha untuk yang kayak berusaha untuk ikhlas melepaskan dia, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan kamu berusaha untuk menyembuhkan luka di dalam diri kamu, makanya kamu pergi dan menjauh. Ini energi yang kenceng dari kamu yang menjauh, ya, karena dia telah mengecewakan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini memang sebenarnya sebelum kamu mungkin mengetahui bahwa dia berselingkuh dan sebagainya, orang ini tuh memang orang yang kelihatan sering banget cuek, ya, sama kamu, gitu loh. Jadi kayak kamu merasa kayak nih orang sebenarnya peduli nggak sih sama relationship ini, gitu loh. Dan banyak yang sering kayak ghosting gitu ya, sebelumnya bisa hilang, nggak ada kabar, harus kamu yang nyariin dia, baru nanti dia respon kamu dan sebagainya. Artinya, kamu juga tahu bahwa sudah terlalu sabar kamu sama dia, kamu merasa seperti itu, dan kamu merasa sudah capek untuk terus-terusan tidak dipedulikan. Makanya kamu memilih, ya sudah. Kalau kamu memilih untuk menjauh dan menghilang, aku juga bisa menjauh dan menghilang, ya. Dan kamu memberikan diri kamu sendiri waktu untuk menjauhi dia, sehingga kamu bisa kayak menyadari untuk diri kamu sendiri untuk bisa sembuh. Jadi kamu memang mengambil langkah besar menjauhi orang ini, mungkin ngeblok, mungkin ngilang dari dia, kamu berusaha untuk dia tidak bisa men-stalking dan mencari kamu lagi, gitu loh, ya. Dan di sini ada emosi yang sangat naik turun berhubungan dengan orang ini, ya. Kamu punya ikatan secara emosi dan rasa yang saling kuat di antara kalian sebenarnya. Hubungan ini banyak membangkitkan emosi di dalam diri kamu dan di dalam dirinya dia, ya. Jadi ada inner child dia juga yang keluar, ada inner child kamu yang juga keluar, gitu ya. Dan kalau Sora lihat, ya, kamu merasa bahwa orang ini menyalahgunakan kesempatan yang telah kamu berikan sama dia, gitu loh, ya. Ini adalah seseorang yang kamu merasa dia itu banyak sekali memberikan dia kesempatan, tapi dia menyanyiakan kesempatan itu, gitu ya. Jadi dia tuh kayak kamu merasa bahwa
ada satu sisi penyesalan di dalam diri kamu kenapa kamu memberikan kesempatan sama orang ini. Karena mungkin sebelumnya orang inilah yang memang minta kesempatan sebenarnya sama kamu, ya. Banyak meminta kesempatan. Oke. Seorang mau lihat dulu bagaimana perasaan dia saat ini, ya. Oke. Ada yang mengetahui, ya, bahwa dia itu melakukan sebuah kesalahan. Sehingga di sini ada perasaan, salah satunya perasaan bersalah karena dia telah membuat diri kamu itu kecewa dan dia melukai kepercayaan kamu, gitu ya. Dan kalau surat di sini banyak yang jadinya sekarang ngerasa was-was, dia akan dikhianati juga. Paham ya? Orang tuh biasanya kalau maling itu pasti takut dimalingin, kalau curi itu takut dicuriin, ya. Jadi dia sendiri pun sekarang merasa kayak apa ya? Ada banyak dari mereka yang sekarang merasa kayak ketakutan. Ada di dalam sisi ketakutan juga kalau dia harus merasakan karma kalau dia sendiri pun dikhianati. Dalam bentuk apapun ya. Jadi belum tentu yang diselingkuhin balik, bisa juga ditipu uangnya, dilalaikan kepercayaan sama orang terdekat. Itu kan sama-sama kehilangan kepercayaan. Ya. Dan orang ini tuh banyak yang melarikan dirinya ke dalam kebiasaan yang semakin buruk. Jadi banyak yang mau berusaha untuk melarikan konsentrasi dan pikirannya kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat, ya. Ada yang mungkin jadinya lebih suka minum-minuman keras, seks bebas, atau beberapa di sini jadi kebiasaan untuk main judi online misalnya, atau apapun yang berbentuk kebiasaan buruk, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia lontang-lantung walaupun dia sudah ada perselingkuhan, tapi di sini kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak pinginnya ada seseorang, tapi pada kenyataan yang Sora nangkep, hubungan ini dia itu meskipun ada orang ketiga, orang keempat pun, dia pun tidak bisa eksklusif atau tidak bisa berkomitmen sama orang itu. Paham ya maksudnya Sora? Orang ini tuh memang sangat buruk terhadap suatu komitmen. Dia menyadari bahwa dia sangat tidak bisa berkomitmen. Akhirnya apa? Meskipun dia dengan orang yang ketiga atau keempat gitu ya, dia itu tidak bisa hanya sama orang itu. Dan orang ini kayak tidak merasakan suatu ketenangan. Di sini ada perasaan kayak dia berharap bisa menuliskan cerita kembali apa yang sudah berlalu. Artinya di sini ada energi penyesalan, pingin bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, ya. Walaupun ya dia juga tidak tahu bagaimana harus memulainya karena dia sendiri pun kalau Sora menangkap energinya, energi orang yang lost, ya. Dia mensabotase dirinya sendiri. Ya, dia itu bingung sendiri sama jati dirinya dia seperti apa yang sebenarnya dia mau dalam relationship gitu loh ya. Jadi kayak dia itu kehilangan arah, kehilangan tujuan, bingung gitu ya, mau gimana, dan hidupnya malah makin terjerat dalam sisi-sisi negatif. Kita mau coba lihat dulu ya, sebelum lebih lanjut. Ciri-ciri siapakah sebenarnya orang ini? Orang yang selalu ketika ada masalah, dia itu berusaha untuk cepat berlalu, tapi sayangnya dia adalah energi dari seseorang yang pesimis. Beberapa dari mereka pesimis, cenderung mellow, cenderung putus asa, merasa kalau udah segala sesuatu negatif, segala sesuatunya akan selalu negatif. Jadi orang ini tuh banyak yang memang vibrasinya mungkin kurang bagus ya, rendah atau punya vibrasi yang kurang positif karena kepesimisan di dalam hidup. Dia merasa hidup dia itu memang sudah ancur-ancuran, ya udah ancur aja sekalian. Ada yang berpikir seperti itu, ya hidup aku memang begini, nggak jelas, berantakan, nggak bisa komitmen, nggak terarah, ya udah sekalian aja berantakan. Ada yang seperti itu, ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang dia tidak suka untuk menghadapi sebuah kenyataan, tidak suka mengambil sebuah keputusan. Jadi seseorang yang memang selalu berusaha pingin lari dari namanya sebuah tanggung jawab terhadap suatu keputusan. Tidak mau berpikir, menolak untuk berpikir dengan benar-benar segala sesuatunya. Karena dia tidak berani menghadapi dan mengambil resiko. Ya, jadi orang ini adalah orang yang cenderung sangat pasif dan berusaha membiarkan
orang lain yang menyelesaikan masalah untuk dia, atau dia membiarkan ya udah nanti gimana aja jalannya gitu. Jadi kalau soal di sini orang yang tidak bisa berani untuk menghadapi ya, sering lari dari apa yang harusnya diselesaikan. Dalam soal finansial, dia dalam proses membangun, dalam proses berusaha bekerja mencari finansial, ya. Berusaha berhati-hati kalau untuk ngomongin soal keuangan. Jadi di sini adalah ngomongin seorang yang terburuknya bisa menjadi pelit ya, tapi lebih kepada menganggap finansial itu adalah sesuatu yang harus sangat penting dan diutamakan dalam ngomongin soal yang namanya masa depan, ya. Sebenarnya seseorang yang pintar ya, sebenarnya seseorang yang pintar punya ambisi untuk sukses di dalam hidupnya dia, ya. Banyak dari mereka yang melakukan mobilitas dalam pekerjaannya. Jadi mungkin saja kamu kenal sama dia ketika dia sedang main ke tempat kamu ke tempat dia lagi kerja. Tapi di sini melibatkan traveling atau merantau. Jadi kemungkinan besar dia bekerja di tempat di luar tanah kelahirannya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Orang yang selalu punya dualitas ya, di depannya kamu beda, di hatinya bisa beda. Jadi ada sisi joker dari orang ini kalau yang Sora lihat, ya. Seseorang yang menarik secara tampilan ya, dia mempresentasikan diri dia itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi senang jadi pusat perhatian ya, dan dia senang kalau orang-orang menuju kepada dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini energinya balance ya antara divine maskulin dan divine feminim. Sora melihatnya di sini. Ada sisi di mana dia itu energinya bisa tidak stabil, kadang bisa menonjol divine maskulinnya, terkadang menonjol divine feminimnya. Oke. Apa yang sebenarnya dia rasakan pasca dari kehilangan kamu? Apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Kita mau coba lihat apa yang sesungguhnya dia rasakan ya. Dia merasa sekarang segala sesuatu itu menjadi sangat beban buat dia. Nah, kalau Sora lihat di sini, termasuk kehilangan kamu sebenarnya adalah beban buat dia. Karena mungkin kamu terbiasa selalu membantu dia, menolong dia, dan dia itu memang tidak cukup siap secara mental menghadapi situasi yang sekarang. Jadi sebenarnya dengan dia cuek dan diam, itu adalah lebih kepada bentuk dia sebenarnya tidak cukup kuat atau tidak cukup bisa secara mental menghadapi situasi yang ada sekarang. Jadi kelihatannya cuek, tapi sebenarnya di balik itu semua dia mau bilang bahwa dia itu sebenarnya nggak sanggup menghadapi situasi yang sekarang. Dan dia merasa bahwa aku memang harus melepaskan kamu. Jadi sebenarnya gini loh, melepaskan kamu itu sebenarnya bukan karena nggak sayang atau nggak peduli sih. Soalnya ngelihatnya lebih kepada karena dia merasa dia aja bingung dengan situasi sekarang. Segala sesuatu itu benar-benar oleng buat dia. Jadi dia merasa bahwa ya mungkin memang kamu harus pergi dulu dari hidup aku karena aku aja belum bisa betulin diri aku sendiri. Dan dia sadar kalau dia punya kebiasaan buruk yang merusak dirinya dan mengecewakan kamu. Dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan seseorang seperti kamu. Dia menyadari banyak kebaikan kamu yang sudah kamu berikan sama orang ini, gitu ya. Kita lihat kebaikan terbesar apa yang mungkin kamu berikan sama dia. Wow, kamu banyak memberikan support, apalagi secara finansial ada, atau secara real atau nyata. Jadi kamu nggak cuma dukung secara moral, ada tindakan-tindakan yang kamu memang lakukan secara real, ya. Kalau Sora lihat sini banyak hal-hal yang sudah berharga, sangat berharga untuk kamu, yang sudah kamu korbankan untuk dia. Mungkin waktu kamu, ya mungkin kamu mengutamakan orang ini sebelumnya dibandingkan oleh orang-orang di sekitar kamu yang lain, untuk keluarga kamu, sahabat kamu luangkan waktu lebih untuk dia. Atau ada finansial kamu yang kamu berikan untuk dia, ya. Apapun yang menurut kamu adalah berharga, misalnya contoh ya, kamu membiarkan dia menyentuh kamu secara fisik ya, atau intimasi sama kamu secara fisik. Itu sebenarnya fisik adalah sesuatu yang berharga buat kamu. Itu juga adalah sesuatu yang kamu bayarkan pada dia, pengorbanan terbesar, dan dia tahu itu. Dan dia merasa hidup dia sekarang tanpa kamu itu makin gak jelas, makin depresi, makin hilang arah, dan sebenarnya dia rindu sama adanya kamu karena kamu jadi orang yang selama ini mengayomi dan mengarahkan.
orang ini sebenarnya banyak banget mikirin soal kamu, ya. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk dia, pertolongan untuk dia, apa saja yang sudah kamu berikan untuk dia sebenarnya. Makanya kan Sora bilang di atas, sebenarnya dia berharap bisa mengulang waktu dan menuliskan cerita lagi, tapi kan sudah terlambat. Kamu banyak men-trigger dia, segala hal di dalam dirinya dia, inner child dia kah, trauma dia kah, atau sekedar kenyataan bahwa dia harusnya bisa dewasa dalam menghadapi situasi dan hidupnya dia, ya. Dan dia merasakan banyak kesakitan dan kekecewaan. Makanya Sora bilang di sini, ada sakit kehilangan, ada sakit ketakutan, ya, kehilangan support, ketakutan karena takut dihianati juga sama yang lain, ya. Dia takut, dia memang kelihatan mungkin nggak pernah peduli sama kamu ketika ada apa-apa kesannya, tapi sebenarnya dia tahu dan percaya bahwa adanya karma, ya, hukum tabur tuai. Ada yang merindukan memang sentuhan secara fisik sama kamu, ya. Kalau ini kan channel 18+, kalau yang sudah pernah melakukan intimasi atau secara seksual ada kegiatan, dia juga merindukan kegiatan secara seksual atau fisik, ya, kontak secara fisik. Hanya dia memang tidak bisa ke kamu sekarang, ya. Tidak bisa ke kamu sekarang karena memang ya belum siap tadi dengan keadaan loss dan sebagainya, ya. Dan sebenarnya orang ini mungkin tanpa kamu sadari dia merasa ada di sini sisi dia merasa tersakiti. Sora kan dia yang selingkuh, kok dia bilang dia tersakiti. Tersakiti itu banyak bentuknya. Mungkin ada kata-kata kamu yang menghujam dan ke dalam dirinya dia, yang sebenarnya menggetarkan dan menyadarkan dia mungkin, ya. Tapi itu juga di satu sisi menyakiti dia. Mungkin kamu mengatakan hal-hal kenyataan yang sama ini coba dia lari kan. Nah itu sebenarnya menyakiti. Di satu sisi takut kehilangan kamu. Ada yang takut kehilangan kamu dan masih terobsesi sama kamu. Jadi gini, meskipun dia tidak ngejar kamu balik, meskipun dia nggak ngomong, meskipun dia tidak melakukan kesannya apa-apa, tapi energi di dalam dirinya dia, kita tahu sekarang bahwa banyak ketakutan, bahwa dia masih terobsesi sama kamu. Kedepannya gimana? Kita lihat ya. Apakah akan ada pergerakan dari dia mencoba ke kamu? Sora lihat di sini agak situasi yang sulit ya, karena Sora lihat di sini dia menyadari bahwa kamu sudah lebih menegaskan bahwa kamu sudah tidak mau berurusan dengan orang ini, ya. Dari keluarga kamu juga mungkin sudah tidak sangat suportif sama dia. Dia menyadari bahwa sangat sulit situasi untuk kalian bisa sama-sama, ya, karena pasti akan banyak keributan lain, banyak kendala di antara kalian. Memang energi halangan ini sangat banyak. Banyak faktor yang menjadi penghalang. Sora lihat sih salah satunya keluarga yang tidak support lagi. Mungkin lingkungan kamu yang nggak support sama dia lagi. Dan rintangan-rintangan lain. Intinya hubungan ini memang banyak rintangan dan masalah yang menguras banyak energi. Dan energi dari kekecewaan. Kalau Sora lihat di sini, wow, angkanya 5 semua. Angka bimbang, angka takut, angka ketidakjelasan di satu sisi. Kalau Sora lihat di sini, dia memilih untuk berdiam diri. Kalau Sora lihat tidak melakukan banyak pergerakan dan hanya mungkin memantau kamu dari kejauhan dan menyimpan hati dan perasaannya tetap di dalam hatinya aja. Kenapa? Karena dia memang menyadari kalau dia pun ke kamu yang ada hanya menimbulkan suatu huru-hara lagi gitu loh bahasanya, ya. Dan dia merasa langkah yang lebih bijak adalah dengan belajar dari kesalahan dia dan membiarkan situasi pelan-pelan untuk dia move on dan kamu move on. Jadi sebenarnya bukan orang ini nggak ada perasaan, tapi dia merasa di satu sisi perasaan dan kebijakan adalah sesuatu hal yang berbeda. Dari sudut kebijaksanaan dia merasa lebih bijak kalau kamu melanjutkan hidup kamu tanpa dia, ya. Kalau Sora lihat di sini, pingin bisa ulang cerita. Ya, pingin menawarkan kembali perasaan dia sebenarnya, tapi dia tahu situasi tidak memungkinkan. Sebenarnya kalau ditanya dari hati yang terdalam pingin menawarkan hati, tapi dia tahu potensi itu sangat kecil. Karena di sini banyak sekali energi, Sora bilangnya ya, situasi yang tidak mendukung lah. Ya, kalau yang Sora lihat. Jadi,
Dia cuma bisa memanifestasikan ada kesempatan untuk bisa sama kamu lagi. Tapi kalau sholat di sini komunikasinya sulit ya, karena secara perasaan memang masih ada, tapi situasi sudah terlalu rumit dan complicated, jadi sulit untuk maju terus. Tapi intinya, meski dia cuek, sebenarnya dia punya perasaan. Itu inti dari pembacaan ini. Bahwa sebenarnya dia tidak baik-baik saja ya. Banyak dalam posisi kegelapan, kebingungan, yang dia mencari-cari jalan dan mencari-cari arah kehilangan kamu. Oke. Kita akan mau lihat untuk astrologinya ya. Kita coba lihat astrologinya pakai charm aja. Aquarius, Taurus, Leo. Ini apa nih? Oh, ada Capricorn, Gemini, Gemini lagi, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba untuk alfabetnya. Ada L, C, E, K, N, E, N. Ada B, C, O. H, F. F lagi, S, Q, U, dan D. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Kalau Sora lihat di sini, di let go aja ya. Mungkin dilepaskan daripada kamu banyak beban juga, yang penting sudah dimaafkan. Dia juga sudah dapat pembelajarannya. Cinta kesannya klingi, tapi cinta belum tentu harus memiliki. Kalau jalan terbaik adalah memang harus berpisah ya. Ingat, manifestasikan hal yang baik. Ini hanyalah sebuah prediksi ya. Segala sesuatu bisa tentatif, bisa berubah. Oke. Yang ingin personal reading silakan ya, di linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya. Bye.